Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berjuta-juta kenikmatan sehingga di pagi hari yang cerah ini alhamdulillah kita bisa sama-sama duduk menghadiri acara rutin kita, bulanan kita insyaallah dalam rangka kajian fikih muamalah insyaallah. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan umat-umatnya, serta semoga kita tergolong umat yang layak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Bapak sekalian serta jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan yang pertemuan ke-6 ini, insyaallah kita akan membahas masih seputar tentang jual beli. Nah, tetapi jual beli itu kemarin kita sudah kalau digolongkan dari transaksi atau pembayaran, maka di kelompok pertama itu ada yang jual beli kontan ya, atau bayu menjis as-saman ya. Jadi ada uang, ada barang, itu transaksi yang biasa terjadi. Kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan harga yang bertempo ya. Jadi pembayarannya kemudian ya. Dan yang ketiga jual beli dengan penyerahan barang kemudian ya, yaitu jual beli dengan penyerahan barang kemudian. Contohnya adalah jual beli salam, dan kemarin sudah kita bahas ya. Artinya uangnya duluan tapi barangnya kemudian. Dan contoh yang kedua yaitu istisna ya. Nah, ini yang insyaallah akan kita bahas di pagi hari ini. Tipenya mirip dengan jual beli salam ya, artinya jual beli pesanan, tetapi nanti ada beberapa titik perbedaan-perbedaan yang nanti akan berimbas kepada hukum dari transaksi tersebut. Nah, untuk jelasnya terkait dengan jual beli istisna, maka kita akan cek dulu terkait dengan definisi ya, atau penjelasan apa itu istisna ya. Istisna huwa aqad ala min bai fi adamat syarat syuruti fihi al amalu ala wajhi mahsusan bi syam'i muamalahu ya. Jadi istisna adalah akad suatu barang yang dalam tanggungan, artinya barangnya belum ada ya, yang mensyaratkan pekerjaan ya. Poin yang kedua, mensyaratkan pekerjaan atau terjadinya proses pembuatan menurut cara tertentu dengan harga tertentu. Jadi contoh di dalam jual beli istisna adalah misalkan kita misalkan beli atau pesan meja gitu ya, meja ke tukang kayu misalkan ya. Mejanya itu belum ada ya kan, mejanya itu belum ada. Karena kenapa? Maka kita ingin pesan itu dan kemudian mensyaratkan pekerjaan, berarti mejanya itu harus dibuat. Karena apa? Karena mejanya mungkin khusus gitu ya. Meja kan mungkin macam-macam, ada yang kotak, ada yang panjang, ada yang bulat ya. Kemudian ukurannya spesifik ya, mungkin tingginya sekian, modelnya begini dan lain sebagainya. Warnanya mungkin dicat putih atau tetap asli warna tekstur kayunya, dan juga model-model tertentu, kemudian dengan harga tertentu, yang artinya harganya harus disepakati di awal ya. Jadi jual beli istisna itu misalkan
jual beli barang-barang yang harus dibuat, bisa meja, kursi, ya, atau misalkan bikin pagar rumah gitu kan harus dibuat, ya, dia spesifik, ya, bukan yang sudah ada itu bukan. Kemudian di sana mensyaratkan pekerjaan, jadi memang harus ada proses membuat. Kalau jual beli salam kemarin itu kan ada orang pesen barang, barang itu belum ada tetapi barang itu dibeli ke orang lain. Nah, kalau ini kita pesen barang ke orang dan orang tersebut membuat, ya, bisa dibuat sendiri atau dibuatkan oleh karyawannya atau yang lain, yang jelas itu proses dibuat, ya. Kemudian harus ditentukan juga modelnya segala macam, ya. Misalkan kita pesen barang, ya, pesen barang tadi misalkan pagar rumah, ya. Misalkan, Pak, kami ingin pesan pagar rumah, ukurannya itu 3 meter panjangnya, kemudian tingginya itu 1,5 meter, modelnya begini Pak, ada gambarnya misalkan, ya, spesifik jelas. Bahannya pakai besi yang tebal, yang sekian tebalannya, kemudian nanti dicat warna ini segala macam, nanti pakai rel rodanya begini segala macam, ya. Kemudian setelah digambar, dihitung, kemudian nanti si penjual tadi akan memberikan harga. Oh Pak, harganya 3 juta gitu, ya. Nah, ini harga ini harus disepakati di awal. Tidak boleh misalkan harganya berapa Pak? Ya nantilah kalau udah jadi nanti ada harganya. Nah, ini nggak boleh yang seperti ini, ya. Jadi ini harganya berarti tidak tentu atau tidak jelas. Nah, ini nggak boleh. Jadi istisna itu yang pertama jenisnya berarti jual beli suatu barang yang itu barangnya belum ada, kemudian spesifik, ya, ada jenisnya, spesifikasinya khusus. Kemudian ada mensyaratkan proses pembuatan tadi, ya, berarti merubah dari suatu barang menuju barang yang lain, dan kemudian dan disepakati bila perlu nanti ada gambarnya, ada reng-rengannya jelas gitu, ya, spesifikasinya jelas. Kemudian ada harga yang jelas yang harus disepakati. Nah, jual beli ini boleh dibayar di depan, boleh dibayar di akhir, atau boleh dengan sistem DP, ya. Biasanya kan kalau beli barang yang model-model gini suka ada DP, ya. Misalkan beli pagar rumah tadi misalkan, Pak yaudah minta DP-nya setengah, misalkan 50%, segala macam. Atau misalkan Pak nanti kalau udah selesai saya bayar, itu boleh, ya, asal kedua belah pihak setuju untuk dilakukan itu, atau bahkan minta DP atau minta pembayaran full di depan misalkan, ya, asal sesuai-duanya setuju maka ini boleh dilakukan. Bedanya dengan salam itu, kalau salam itu kan kemarin harus dibayar full di muka, ya, semuanya harus dibayar. Tetapi kalau istisna ini boleh di depan, boleh setengah, boleh dan atau boleh di akhir. Itu jual beli istisna. Nah, dalilnya dari mana? Dalilnya yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memerintahkan seorang wanita, artinya Nabi itu pernah pesan kepada seorang wanita agar budak laki-lakinya membuatkan mimbar bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu pernah memesan mimbar kepada seorang perempuan. Nah, perempuan itu pengusaha, biasa bikin punya usaha, bisa bikin mimbar seperti itu. Kemudian meminta budak laki-lakinya, karena yang biasa membuat itu budaknya untuk membuatkan mimbar bagi Nabi SAW. Dan banyak dalil-dalil lain, misalkan terkait dengan Rasulullah juga pernah minta dibuatkan cincin, ya, cincin yang kemudian jadi stempel itu yang selalu dipakai oleh Nabi, ya. Jadi zaman dulu ketika Nabi itu buat cincin bukan untuk gaya-gayaan gitu, ya, atau untuk akik yang gede-gede, enggak, tetapi murni itu untuk kepentingan negara waktu itu, karena ketika beliau mengirimkan surat-surat keluar daerah, ya, ke daerah-daerah lain, itu tidak formal atau tidak dianggap sah kalau tidak ada stempelnya gitu, ya. Dan akhirnya dibuatlah cincin, ada tuliskannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu, ya. Itu sebagai tanda bahwa itu surat resmi dari Nabi Muhammad begitu. Nah, itu juga dibuat atau dipesan ke orang, ya. Jadi ini dalil-dalilnya adalah terkait dengan af'al atau perbuatan Nabi yang beberapa kali pesan barang kepada orang lain untuk dibuatkan gitu. Jadi
Maka karena ini oleh Nabi dilakukan dan sudah maklum, maka ini hukumnya menjadi boleh ya, menjadi boleh atau jaiz. Nah, kemudian apakah istisna ini termasuk jual beli atau termasuk ijaroh? Nah, ini yang perlu kita kemudian bisa jelaskan lebih detail ya. Karena kadang-kadang antara istisna dengan ijaroh ini mirip-mirip ya. Yang membedakan nanti adalah di barang baku yang digunakan ya. Jadi istisna itu adalah dia akan menjadi istisna apabila bahan baku itu disediakan oleh yang membuat ya, bukan yang pesan ya. Jadi misalkan tadi bikin pagar rumah itu yang menyediakan besinya siapa? Apakah yang pesan atau yang membuat? Kalau yang menyediakan bahan bakunya itu yang membuat, artinya tukang bengkelnya tersebut, maka ini kategorinya jual beli ya. Tetapi kalau yang menyediakan semuanya bahan bakunya itu adalah kita ya, misalkan yang pesan, maka dia dianggap sebagai ijaroh. Nanti hukumnya berbeda soalnya antara istisna atau ijaroh ya. Nah, atau contoh yang lain misalkan, kalau misalkan kita pesan baju ya, pesan baju ke tukang jahit gitu ya. Kadang-kadang seperti itu kan, kita biasanya kalau mau jahit itu biasanya nanti ditanya, Pak bahannya dari mana? Dari saya apa dari Bapak? Kan begitu ya. Kalau mungkin baju-baju yang batik segala macam, secara umum biasanya kita yang menyiapkan bahan baku utamanya. Nah, yang disebut bahan baku itu ya yang utama, yang maklum ya, misalkan bahan kainnya gitu ya. Kalau misalkan kecil-kecil seperti seperti benangnya, kemudian seperti aksesoris itu bisa dari si pembuat ya, dari tukang jahitnya boleh. Tetapi bahan utamanya yang besarnya itu dari mana? Misalkan kita pesan baju, misalkan batik ya, kita minta dijahitkan, maka nanti modelnya begini segala macam disepakati dan kemudian nanti keluarlah harga. Harganya jadi berapa Pak? Nah itu juga harus jelas. Oh ini misalkan baju seperti ini harganya 100.000 ya gitu. Jadi harus jelas di awal, jangan sampai tidak ada kejelasan terkait dengan harga. Ya udah nantilah kalau udah jadi gampang, itu nggak boleh. Nah, ya di dalam akad-akad itu jangan mudah mengeluarkan kata gampang gitu ya. Karena kadang-kadang yang bilang gampang-gampang ini ujungnya karena nggak enak ya. Karena misalkan gampang Pak, nantilah gampang. Nah, ekspektasi kita 100.000, ternyata dia keluarin harga ya 200.000 Pak jadinya. Wah ini kan jadi nggak enak ya. Gara-gara tadi tidak jelas. Nah, istisna itu kalau termasuk jual beli itu kalau bahannya disediakan oleh si pembuat. Nah, beda kasus misalnya kalau kita pesen jas. Nah, kalau baju jas itu biasanya yang menyediakan bahan itu si pembuat ya. Kalau pesen jas ke toko gitu ya, biasanya sekalian bahan itu yang menyediakan adalah si pembuat jas. Nah, misalkan seperti itu, maka ini kategorinya nanti jual beli ya. Nah, istisna itu masuknya yang jual beli. Kalau yang tadi pesen di bahan baku dari kita, nanti itu masuk bab ijaroh, beda lagi ya. Nanti ijaroh mungkin kesempatan berikutnya akan kita bahas secara detail. Nah, nanti yang istisna ini adalah yang bahan bakunya disediakan oleh si pembuat. Baik. Kemudian apa saja syarat-syaratnya untuk jual beli istisna ya? Kalau mahalul akad atau objek saya kira hampir sama ya dengan jual beli pada umumnya. Yang ingin saya fokuskan adalah nanti kepada bab yang kedua, yaitu terkait dengan barang yang dibuat ya, sifat-sifat barangnya. Yang pertama harus dijelaskan sifat-sifatnya secara jelas dan yang dapat membedakan nilainya dengan nilai barang lainnya. Jadi ketika kita pesan barang istisna tadi, itu sifat-sifatnya atau spesifikasinya itu harus detail, harus jelas ya. Bila perlu itu dicatat, ditulis ya. Maka kalau dengan perusahaan biasanya keluar SPK gitu ya, atau order ya, surat order itu akan keluar di situ jelas, detail.
Kita pesan barang apa, ukurannya sekian, sekian, jumlahnya berapa dan segala macam, itu jelas. Kemudian harus termasuk materi yang memungkinkan terjadinya proses sinaah atau pembuatan, ya, pengolahan bahan atau pembuatan, ya. Maka kalau dia tidak terjadi proses ini, maka bukan kategori istisna. Kemudian yang ketiga, bahan mentahnya harus berasal dari pembuat, ya, atau soni, ya, atau pembuat. Nah, ini nanti banyak yang terkait. Contohnya adalah nanti terkait jual beli rumah atau properti. Ini syarat-syarat ini bisa jadi jual beli properti yang ada sekarang itu tidak masuk syarat-syarat ini, sehingga jual belinya tidak sah kalau menggunakan sistem istisna atau jual beli pesan. Gitu. Nah, syarat-syarat istisna yang lain dari segi harga atau saman, harga harus diketahui secara jelas atau maklum, ya, jadi harus definitif. Tidak boleh kira-kira atau nanti, gitu tidak boleh, tetapi harus jelas di depan. Maka segala konsekuensi perubahan harga itu tidak boleh dilakukan, misalkan, ya. Jadi kalau sudah disepakati segala macam, maka si pembuat harus tanggung jawab terkait harga yang sudah disepakati. Misalkan sudah sepakat harganya buat pagar harganya 3 juta, ya sudah, nanti jangan sampai barangnya sudah jadi baru kemudian si pembuat mengatakan, Pak, karena ternyata begini harganya naik jadi 3,5 juta. Lah ini nggak boleh, ya. Maka harga itu tetap harus 3 juta kecuali kedua belah pihak ridho ketika ada perubahan harga. Ya, kecuali yang pesan itu ngerasa ya sudah Pak, karena memang ini tiba-tiba harga besinya naik segala macam, kemudian yang beli paham, ya artinya ya sudahlah saya ikut aja dengan harga 3,5, nggak apa-apa. Tapi kalau yang beli ini tidak ridho, ya berarti jual belinya bisa jadi batal. Ya. Batal itu berarti ya tidak terjadi transaksi, ya. Tidak terjadi transaksi artinya ya salah satu pihak karena terjadi perubahan tadi, bisa jadi yang beli ya sudah Pak, nggak jadi, saya nggak jadi beli. Nah itu bisa jadi terjadi seperti itu karena harganya yang berubah. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan harga ini, harga boleh dibayar belakangan, ya, muajjal, ya. Jadi boleh dibayar belakangan atau boleh DP atau boleh dengan sistem termin misalkan, ya. Kalau barang-barang yang besar biasanya kalau perusahaan itu termin, misalkan dibayar 4 kali gitu, ya. Termin pertama DP 20%, nanti yang kedua sekian persen sampai 4 kali lunas gitu misalkan. Kemudian tidak disyaratkan harga dibayar di depan seperti jual beli salam. Kalau salam itu 100% harus di depan, ya. Misalkan kemarin salam itu kan pesan beras, ya, pesan jagung, pesan kurma itu total harus dibayar di depan 100%. Misalkan Pak, saya bulan depan mau hajatan, ini saya pengen pesan beras 1 ton misalkan. Nah itu kalau jual beli salam itu harus dibayar 100%. Ya 1 ton itu harus dibayar, harganya berapa? Dibayar, misalkan harganya 10 juta ya harus dibayar 10 juta gitu secara kontan. Nah kalau istisna itu tidak harus dibayar kontan 100% di depan. Ya, dalilnya adalah terkait dengan perbuatan Nabi seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, jual beli ini biasanya nanti yang umum itu adalah misalkan terkait dengan jual beli rumah atau properti. Apakah rumah atau properti, ya, itu bisa dilakukan dengan akad istisna, ya, di mana orang bayar beli rumahnya belum ada, ya kan, dibuat dulu, kemudian setelah jadi kemudian baru dibayar atau sambil dicicil, ya. Nah, mungkin nanti akan terjadi perbedaan pendapat, apalagi si pengusaha properti, ya, pasti akan berbeda pendapat. Kenapa? Karena jual beli rumah properti dengan akad istisna hukumnya haram atau tidak boleh, ya. Jadi ya kok nggak boleh? Ya ini tentu karena memang hukum syara'nya seperti itu, ya. Kenapa? Ketika kita kembalikan kepada definisi istisna tadi, ya.
Jual beli rumah dengan sistem istisna hukumnya haram atau tidak boleh. Artinya kalau rumah tersebut belum ada barangnya, ya kalau harus dibuat dulu, ya kalau sistem istisna kan harus dibuat dulu ya. Kecuali rumah itu sudah ada, propertinya itu sudah lengkap, sudah ada, sudah wujud rumah, ya. Sudah wujud rumah baru dijual, nah itu boleh. Tetapi kalau rumahnya itu belum ada, mungkin baru tanah lapang gitu, baru ini kemudian ketika ada orang akad baru nanti dibuatkan, nah ini hukumnya tidak boleh ketika menggunakan sistem istisna. Ya. Nah ini mungkin yang nanti tantangan bagi pengusaha-pengusaha properti yang ada ya, karena kadang-kadang kejadian di lapangan itu rata-rata orang jualan properti itu hanya modal tanah dan modal gambar biasanya. Tanahnya ada gitu ya, kemudian gambarnya ini Pak gitu. Paling bikin rumah contoh satu biasanya ya, nanti akan dibuatkan. Tapi kan bukan itu yang akan dijual kan, rumah contoh kan nggak dijual gitu ya, biasanya dijualnya terakhir gitu. Nah, sebab secara hakikat lugawiyah, urfiyah, kata as-sina'ah tidak berlaku atas bangunan rumah ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu sina'ah itu tidak atau bukan urfnya atau kebiasaan orang Arab itu untuk bangunan rumah ya. Jadi karena as-sina'ah adalah proses merubah suatu benda menjadi bentuk lain. Nah, maka dari itu membangun rumah dalam istilah bahasa Arab itu binaan atau bina ya, bukan sina'ah. Ini istilah di dalam orang Arab itu menyebut kalau rumah itu, proses pembuatan rumah itu pesanan itu bina, bukan sina'ah. Maka dia tidak terkategori aktivitas istisna. Kenapa demikian? Kenapa jadi tidak boleh? Karena pembangunan atau penjualan rumah pasti akan terkait dengan tanahnya. Gitu. Nah tanah ini sebenarnya yang tidak boleh atau tidak bisa dijual beli dengan sistem istisna. Karena tanah itu tidak ada proses apapun ya, tidak ada proses pembuatan tanah ya. Yang ada rumah betul dibuat, tapi tanah itu kan utuh itu saja, tanah itu saja ya. Karena tanah itu sendiri itu tidak bisa dilakukan proses perubahan dan tidak dapat diserah terimakan. Oleh karena itu menjual rumah maka harus nampak keberadaannya sebagai rumah seperti pondasi, tiang, atap sehingga dapat diserah terimakan. Maka jual beli properti yang boleh secara istisna itu kalau rumah itu sudah wujud walaupun belum 100%. Misalnya wujud rumah itu ya ada tiangnya, ada temboknya, ada atapnya ya. Misalkan itu sudah katakanlah sudah 60% begitu, sudah ada atap, sudah ada tiang-tiangnya gitu. Walaupun mungkin lantainya belum dikeramik, walaupun mungkin jendelanya belum ditutup rapat gitu ya, tetapi sudah ada atapnya, sudah jelas begitu, itu baru boleh dijual belikan. Tapi kalau wujudnya belum ada, apalagi baru tanah luas lapang begitu ya, bahkan tanah pun kadang belum di ground clearing ya, belum diratakan, itu proses jual beli istisna, sekali lagi istisna ya, itu tidak boleh. Tetapi bisa jadi misalkan dengan jual beli cash dan lain sebagainya itu boleh. Tapi kalau jual belinya istisna artinya barangnya dibuat dulu, kemudian nanti pembayarannya nanti sambil dicicil dan lain sebagainya, itu menjadi tidak boleh. Terus kalau jual beli salam gimana? Rumah itu bukan termasuk jual beli salam. Kalau jual beli salam itu kan bahan-bahan yang sudah umum dan biasanya itu seperti jagung, beras dan lain sebagainya. Maka dari itu mohon maaf, biasanya akad-akad seperti ini yang sering dilakukan oleh perusahaan properti itu tidak sah atau tidak memenuhi syarat-syarat layaknya jual beli di dalam Islam. Nah, kecuali rumahnya tadi bukan rumah permanen ya, tetapi rumah yang knockdown, misalkan rumah kayu ya, rumah panggung. Karena rumah panggung itu kan biasanya dibuat ya di tempat di pabriknya, kemudian atau tempat pembuatan, kemudian dibongkarin lagi terus dipasang ulang. Nah itu boleh karena rumahnya itu tidak terkait dengan tanah ya. Misalkan kita sudah punya tanah gitu si pembeli ya, kemudian kita pengen beli rumah, nah itu yang seperti itu boleh. Atau rumah yang
mungkin model kontainer kayak gitu itu boleh. Karena apa? Rumah-rumah tadi tidak terkait dengan tanahnya. Tetapi kalau properti yang ada itu kan jual rumah sekaligus jual tanah, ya kan? Nah, ini yang jadi persoalan di dalam Islam itu tidak boleh menggabungkan seperti itu karena tanah itu tidak ada proses pembuatan, tidak ada proses perubahan bentuk seperti itu. Ya. Terus bagaimana solusinya kalau begitu sesuai dengan pandangan Islam, ya, bagaimana jual beli properti yang sah begitu? Maka yang harus dilakukan adalah yang pertama harus dipisahkan antara jual beli lahan dengan pembangunan rumah. Ya, tapi walau alam ini apakah bisa dilakukan atau tidak secara undang-undang, secara aturan, ya. Jadi si developer itu hanya jual tanah kapling saja, ya. Kemudian nanti kalau ada yang pengen bangun rumah akad lain gitu. Jadi intinya jual kapling tanah. Kemudian nanti kalau ada yang pengen bangun rumah, si developer ini memberikan fasilitas, Pak, kalau rumahnya mau dibangunkan sekalian dengan kami itu boleh. Tapi tidak boleh mengikat. Artinya mengikat itu kalau Bapak beli tanah ya harus bikinnya dengan kami, itu nggak boleh. Kalau mengikat itu nanti jadi double akad, ini jadi haram lagi gitu ya, karena menggabungkan dua akad, ya kan, akad jual beli dengan akad pembangunan rumah disatukan, itu jadi tidak boleh. Jadi hanya boleh ditawarkan. Jadi si developer itu jual beli kapling, kemudian mereka menawarkan untuk pembangunan rumahnya gitu ya. Kemudian kalau jual beli lahan ini bisa dijual beli kredit, artinya tidak harus cash ya, itu masih bisa karena lahan itu kan barang saja ya, bisa dijual belikan secara kredit, maka silahkan gitu. Nah, sedangkan pembangunan rumah bisa dengan akad ijaroh atau pembangunan. Nah, cuma titik krusialnya adalah akad jual beli lahan harus dipisah dengan akad ijaroh untuk membangun rumahnya sehingga bersifat opsional ya tadi. Yang kemudian jika disatukan akan menimbulkan multi akad tadi, jadi kan haram. Nah, kemudian yang harus diperhatikan adalah ketika proses pembuatan rumah, ini juga harus diperhatikan lagi. Syarat ijaroh, bahan baku harus berasal dari si pembeli atau mustajir, bukan dari ajir atau kontraktor. Ini jadi harus tambahan lagi PR ya. Kemudian bisa jadi pembelian bahan baku dilakukan oleh dalam ijaroh, artinya bisa jadi yang membeli kontraktor nggak apa-apa, tetapi kontraktor hanya membelikan. Struk-struknya semuanya nanti dibayarkan oleh si pembeli. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena penentuan upah jasa pembelian harus jelas. Demikian juga manfaat dalam pekerjaan juga harus jelas. Maka proses proses renovasi atau pembuatan rumah dengan sistem per meter harga itu jadi tidak boleh. Kan suka ada ya, Pak, ini saya pengen benerin rumah, ini total luasnya 6 kali 10 berarti 60 meter. Per meternya itu 3 juta misalkan. Itu sudah termasuk bahan plus tenaga. Nah, biasanya begitu yang suka terjadi. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena sebenarnya itu kan ada ujroh atau ajir proses pembuatan, ada pembelian bahan baku. Yang jadi titik krusial adalah ujroh itu harus jelas angkanya. Tidak boleh bercampur. Karena kalau 3 juta per meter itu misalkan bahan baku harganya naik turun, itu kan berarti tidak stabil. Karena tidak stabil, misalkan bahan baku bisa jadi semeter 2 juta, besok semeter 2 juta 100 gitu ya. Karena tidak stabil, maka berarti ujroh atau bayaran itu menjadi tidak stabil. Karena tadi borongan 3 juta per meter. Ini yang menjadi persoalan, maka ini jadi tidak boleh. Ya. Maka kalau mau borong itu hanya borong jasanya saja, jangan dicampur dengan pembelian bahan baku karena nanti ini jadi rancu. Jadi di dalam Islam itu harus detail.
Maka kalau misalkan memborong tapi jasanya misalkan Pak ini tadi renovasi 60 meter itu berapa? Ya udah 60 meter itu 60 juta. Sepakat deal. Nah itu boleh, tapi hanya jasanya saja. Terkait materialnya semuanya harus dibeli oleh si pemberi kerja. Ya. Kalau teknisnya misalkan, Pak saya ribet kalau harus ke bolak-balik ke toko material, Bapak saja yang beli ke toko material, nanti saya yang bayar, itu boleh, tapi harus nanti disepakati gitu ya dengan toko materialnya, kemudian dengan si kontraktor gitu misalkan. Kontraktor ngeluarin pesanan ke toko material, nanti toko material mengeluarkan bahan baku dan kemudian mungkin nanti seminggu dibayar, di total seminggu dibayar begitu. Itu boleh dengan cara seperti itu ya. Karena tadi si pemborong atau kontraktor hanya terima jasanya saja. Misalkan tadi diborong dengan harga misalkan 30 juta hanya jasanya saja. Sedangkan bahan baku semuanya itu dilakukan oleh atau dibayar oleh si pembeli. Nah, ini titik kritis ketika jual beli properti ya. Karena apa? Karena jual beli properti itu terkait dengan banyak hal dan ini kalau di dalam Islam tidak boleh satu paket ketika jual belinya itu tidak kontan. Beda kasus tadi kalau tidak dengan sistem istisna. Tidak dengan istisna artinya dengan jual beli barang yang sudah ada. Misalkan tadi rumahnya sudah wujud ya, properti rumahnya sudah wujud. Wujud itu tidak harus 100% selesai, tidak, tetapi sudah wujud bangunan rumah. Misalkan ya ada dinding, ada tiang, ada atap lah. Itu kan namanya rumah itu kan tempat bernaung ya, tempat berlindung. Berarti atapnya sudah harus ada gitu ya. Sudah seperti itu, kemudian baru ditawar-tawarkan ke orang untuk dibeli, itu baru boleh kalau yang properti model begitu. Tetapi kalau propertinya itu baru lahan kosong, belum ada apa-apa, ya yang orang kemudian nanti harus pembayarannya dengan sistem istisna ya, artinya jual beli pesanan segala macam, maka itu menjadi tidak boleh di dalam pandangan Islam. Sekali lagi ini bukan pendapat saya, ini adalah pendapat ulama yang kemudian dituliskan di dalam kitab-kitab dan kemudian disampaikan ya. Jadi ini bukan pendapat saya, kalau mau protes ya bukan ke saya ya, tetapi ke ulama-ulama yang berpendapat seperti ini. Ya. Kurang lebih begitu terkait dengan jual beli istisna ya. Mungkin kalau ada diskusi sepertinya kita masih ada waktu karena syuruk jam berapa? Jam 5:30. Kita masih ada 15 menit sekitar itu. Kalau ada mau diskusi tanya jawab silahkan karena materinya sudah selesai ya. Kami persilahkan kalau ada yang mau didiskusikan ya. Silahkan kalau ada. Oh ya, enggak. Ya. Referensinya dari kitab apa ya, Pak? Ada. Tadi bilang ulama-ulama ini kan Ya. ulama yang menafsirkan A dan B. Ya. Jadi kalau yang ini mungkin A, Heeh. jadi biar kita tidak melihat itu secara Islam tuh A, tapi kan A itu banyak fikihnya ya, Pak ya. Iya, kalau ini referensinya dari kitab Masyru' Qanun al-Buyu ya, karangan Syekh Ziyad Al-Ghazal. Itu khusus pembahasan istisna itu di halaman 91 sampai 92. Di situ ada pembahasannya gitu ya. Berarti itu buku salah satu buku aja, Pak. Ada nggak buku yang lain yang membenarkan kalau orang yang baca bukunya? Jadi kita melihat itu jadi komprehensif ya. Jadi kalau misalkan cuma salah satu kita kayak ilmu lah, ilmu kan ada pandangan ini ada ini. Jadi kita melihatnya itu nggak cuma satu sehingga kita jadi taklik kata ulama. Sebenarnya ulama lain mungkin ada yang lain. Iya, kalau ulama lain saya belum menemukan sebenarnya terkait dengan yang proses tadi ya, proses multi akad dan lain sebagainya terkait properti ya. Tetapi yang saya pahami yang ini gitu. Tetapi kalau ulama lain silahkan kalau mungkin ada pendapat lain bisa nanti disampaikan. Ini yang kemudian yang jadi pegangan kami yang ini yang ada memang secara komprehensif membahas terkait dengan jual beli istisna ya. Secara umum nanti kalau Bapak pengen googling juga silakan bisa nanti di
eh, pembahasan jual beli istisna itu nanti bisa dicek gitu di sana. Tetapi secara umum kalau pembahasan istisna sama ini ya. Ah, ya. Karena saya sedikit banyak 20-an tahun bisnis Pak. Hmm. Bisnisnya ekspor impor. Hmm. Kita mengetahui mengenai mata uang, bahwa bicara mengenai muamalah, mengenai rupiah kan sebenarnya rupiah itu tidak berdiri sendiri. Rupiah itu kan setelah tahun 71 setelah Presiden Nixon mengambil keputusan bahwa printing money itu tidak berbasis emas, itu menjadi currency, menjadi flat, menjadi sistem federal reserve, menjadi Bank of London, menjadi macam-macam. Jadi menurut saya banyak hal yang akan terkait. Misalkan kalau kita meminjam berbisnis tempo 6 bulan, nilai rupiah itu akan turun naik Pak. Kalau dulu sebelum tahun 71 basis keuangan itu basis emas. Jadi kalau kita mau print satu negara mata uang, dia harus punya emasnya dulu berapa. Kalau sekarang nggak bisa Pak. Saya seperti sekarang nih, kemarin aja Presiden Amerika marah sama Cina karena Cina menerapkan ekspor tanah jarang. Tanah jarang itu bahan baku untuk bikin elektronik, bikin bahan baku untuk industri pertahanan segala macam. Apa yang dilakukan oleh dia? Akhirnya dia melakukan tarif impor ke Cina 100%, Cina total 70%. Angka itu akan menyebabkan mata uang dolar, mata uang yuan akan menurun ke mata uang rupiah, itu akan kacau balau. Sekarang sudah kejadian, Bitcoin aja sekarang tadinya 2 miliar di 1,8 M satu Bitcoin. Itu menyebabkan mata uang jeblok Pak. Ini menyebabkan kita nih misalnya orang yang bisnis di industri yang membeli barang ini bahan impor ke luar negeri itu akan nilainya berubah Pak. Dolarnya akan berubah dari rupiah. Jadi itu juga akan basisnya akan berbeda. Kalau bilang akan rupiahnya sekian, besoknya nggak boleh ditambah dan macam. Itu yang ingin saya tanyakan. Setelah saya tanyakan soalnya lebih kepada apa yang bersifat Islami itu buat saya menjadi berimbang. Karena kalau semuanya berdasarkan bisnis yang Bapak sampaikan, mohon maaf Pak, hampir 100% orang-orang di sini membeli barang haram Pak, di Kurimas. Tadi Kurimas KPR semua, hampir semua. Jadi kalau kita membeli barang haram ini bagaimana gitu? Mas hanya berobat doang, barangnya ada, terus kita lain gitu. Yeah. Jadi menurut saya mungkin kalau boleh sih lebih berimbang, ada pendapat si A seperti ini, basis ini supaya kami ini jadi lebih clear. Oke. Baik, saya tanggapi ya. Jadi gini Pak, kalau mungkin tadi kalau soal currency, soal mata uang dan sebagainya, itu memang sebenarnya ada pembahasan tersendiri ya terkait dengan uang gitu. Tetapi di dalam pandangan Islam, maka kan di dalam bisnis juga kan kita harus sudah bisa memperkirakan ya. Maka biasanya ya ini kita problemnya adalah begini memang. Sistem yang kita gunakan hari ini itu sistem kapitalis, jual belinya dan segala macam rata-rata ya, yang sistem yang digunakan dunia itu hari ini adalah sistem kapitalis. Kemudian kita sebagai orang Islam, sedangkan di Islam sendiri punya aturan gitu ya, yang kemudian itu harus terikat. Yang kadang-kadang memang berbeda ini antara sistem yang ada secara konvensional dengan pandangan Islam gitu ya. Yang pertama misalkan di dalam Islam itu mata uang itu yang sah itu adalah berbasis emas itu ya. Kenapa berbasis emas? Karena nilainya kursnya itu tidak berubah ya. Zaman Nabi harga kambing itu 1 dinar itu 4 gram emas, dan hari ini itu harganya hampir sama seperti itu, seharga 4 gram emas ya. Artinya secara inflasi tidak ada. Beda dengan mata uang yang lain, apalagi rupiah misalkan, itu terjadi inflasi. Nah, problemnya umat Islam hari ini tidak menggunakan seperti itu, komponen-komponen itu ya di dalam Islam, maka ya pasti akan muncul banyak persoalan. Nah, kemudian yang kedua, kalau ya ekspor impor, saya kira kalau pengusaha saya yakin sudah sangat paham ya. Kalau untuk meminimalisir risiko pasti base-nya misalkan hari ini dolar misalkan ya. Kalau jual ya. Kalau kita beli ke China itu nggak dolar. Ya. Kalau Cina pasti yuan, karena Cina juga menerapkan politik tersendiri ya, karena ingin mendestruksi dolar dan sebagainya. Ya intinya bahwa
Kalau importir pasti mereka sudah paham dengan risiko, sehingga biasanya mereka tidak mungkin menggunakan rupiah karena akan kacau sekali kalau menggunakan rupiah ya, karena harga hari ini bisa jadi akan berubah sangat jauh di 6 bulan ke depan dan lain sebagainya. Saya kira itu teknis ya. Ketika misalkan yang disepakati itu kan nilai value di awal ya, misalkan kita impor ke Amerika seharga $10.000 ya, itu yang kemudian yang harus disepakati kan, bukan rupiahnya ya, sehingga kemudian rupiahnya berubah dan segala macam. Nah kalau dengan akad-akad istisna ini kan memang nilai yang sudah disepakati itu yang tidak dirubah. Apabila berubah itu boleh, makalah akad itu boleh, dengan catatan kedua belah pihak harus setuju. Problemnya di situ. Kalau kedua belah pihak tidak setuju, ada yang tidak ridho, maka proses jual belinya jadi bisa dibatalkan. Dan saya kira untuk hari ini MOU itu bisa dibuat seperti itu kan begitu ya. Kalau misalkan biasa di dalam MOU kan ada misalkan di terakhir-terakhir itu ada pasal misalkan apabila terjadi perubahan harga dan lain sebagainya, itu nanti bisa dilakukan negosiasi ulang dan lain sebagainya kan begitu ya. Itu kan bisa dilakukan gitu ya, teknis-teknis tadi. Nah kemudian yang selanjutnya adalah terkait tadi ya, bagaimana yang sudah terlanjur ya. Kita memang harus akui banyak sekali transaksi yang hari ini itu mohon maaf tidak sesuai dengan standar Islam, karena umat Islam sendiri mohon maaf yang selama ini dipakai itu hanya ibadah ritual, itu yang lebih banyak. Kita itu kan lebih banyak belajar tentang sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Di pembahasan awal waktu itu saya sudah sampaikan bahwa muamalah ini sejatinya adalah keseharian kita juga ada gitu, tetapi ini jarang dipelajari. Nah terus bagaimana kalau yang sudah terlanjur? Ya tergantung orangnya. Para ulama itu begini berpendapat, kalau secara umum orang itu tidak paham awalnya gitu ya, kemudian sudah melakukan transaksi katakanlah beli KPR dan sebagainya, kemudian gara-gara ikut kajian seperti ini jadi tahu, oh ternyata ini jadi nggak boleh gitu ya. Harus bagaimana? Kalau memang di awal tadi belum tahu, betul-betul nggak tahu kalau KPR itu tidak boleh ya, dan baru tahu sekarang setelah berjalan, para ulama berpendapat ya ditaubati saja, kita taubat kepada Allah bahwa ini sesuatu yang keliru gitu. Beda kasus kalau mohon maaf dari awal bahwa Bapak sudah tahu nih gitu, misalkan dari dulu misalkan mau beli rumah sudah tahu bahwa ini sebenarnya ada yang sudah ngomong tidak boleh gitu. Ini makanya personal sekali nanti ya. Personal artinya dulu ketika kita beli tahu nggak sih sebenarnya gitu ya, bahwa proses ini tidak boleh gitu ya. Ya karena begini, apalagi misalkan mohon maaf ya, kadang-kadang mohon maaf misalkan riba itu kan di Islam juga sudah dibahas misalkan. Saya tidak akan membahas secara detail, tetapi kan banyak juga orang yang kemudian tetap menjalankan itu kan begitu ya. Ya padahal sudah disampaikan misalkan tidak boleh misalkan, tetapi tetap dilakukan. Nah, ini nanti kembali kepada orang yang tadi melakukan. Di dalam Islam akan dicek, nanti hukum itu akan terkait apakah orang tersebut sebenarnya tahu apa tidak terkait itu. Kalau dari awal sudah tahu ini persoalan tapi tetap dilakukan, ya ini kan beda kasus dengan orang yang memang dari awal tidak tahu. Kalau sudah terlanjur tidak tahu, ya sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini sesuatu yang keliru misalkan. Apalagi misalkan rumahnya sudah lunas, Pak, ini gimana ya, sudah terlanjur mau gimana kan gitu ya. Ya kita bertobat kepada Allah dan jangan mengulangi lagi kan begitu ketika sudah tahu begitu. Sebenarnya bisa tadi dinegosiasi dengan akad-akad yang sebenarnya sedikit berbeda gitu ya. Sedikit saja sebenarnya karena dirubah di akad-akad. Karena akad itu sangat penting di dalam Islam. Dia itu menjadi pokok di dalam sebuah proses itu apakah menjadi sah atau tidak. Akad gitu ya. Walaupun kadang-kadang aktivitasnya mirip, tidak jauh beda. Misalkan jual beli tadi ya, properti dengan model misalkan kredit ya, bisa jadi sama-sama kredit, tapi misalkan yang membiayai itu tidak dengan sistem riba. Misalkan begini, kita pengen beli rumah ya di suatu perumahan, tapi kita nggak punya uang, gitu kan? Atau uangnya belum cukup lah begitu.
Otomatis kita kan jual belinya kredit. Sedangkan misalkan developer pengennya cash kalau mau beli misalkan 200 juta harus cash Pak, kita nggak punya, kita sanggupnya misalkan sebulan 5 juta. Ya sudah, kita cari pihak ketiga, misalkan orang lain ya. Kemudian kita transaksinya dengan pihak ketiga tadi. Tapi tidak dengan riba, tapi dengan sistem cicilan. Kalau jual beli cicilan itu harga boleh dinaikkan. Misal si pihak ketiga ini membeli rumah dengan harga 200 juta, kemudian dijual lagi dengan kita, dicicil misalkan sebulan 5 juta dengan total nilai misalkan 300 juta. Itu boleh, yang penting akad kita dengan pihak ketiga, kemudian transaksinya itu beli barang dengan sistem cicilan kredit. Sistem kredit itu boleh asalkan tadi ya nilainya itu misalkan berubah, itu nggak apa-apa, yang penting disepakati, ini sepakat 300 juta misalkan ya, itu menjadi boleh. Ini kan teknis aja sebenarnya akad gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin nanti perlu kita diskusikan ya. Mungkin kita bisa obrolkan karena waktunya sudah habis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syarat dulu salat.